portfolio income mengalami banyak penurunan alias diskon ya. Kalau bahasa investornya diskon. Kalau kita dengar kata diskon, berarti kan ada keinginan untuk berbelanja, bos kalian, gitu ya. Kalau kita dengar kata turun, nah itu ada ketakutan. Jadi bahasanya kita rubah jadi diskon ya. Nah ini saham BNI, BCA, semua IHSG juga mengalami penurunan seperti itu ya. Hal yang wajar, bos kalian. Tapi kita lihat track record atau ini dari data tahun 2006 sampai 2020 yang saya dapatkan dari sumber www.car.co.id. Nah, ini perkembangan Carling Promix sejak awal Carling Promix diluncurkan oleh CAR. Nah, di awal tahun 2006 ya, di sini berkembang 2,45% ya. Terus 2007 berkembang positif, 2008 berkembang negatif ya. Seperti yang Anda tahu bersama, coba Anda ingat-ingat dulu, terjadi krisis moneter juga ya di tahun 2008. Ya, krisis itu terjadi kurang lebih sekitar 4 kali selama ini ya. 2008, 2015, 2018 dan 2020 saat ini. Nah, kita lihat polanya dari analisis teknikal. Krisis global penurunan ya, perkembangan negatif. Setelah krisis polanya seperti ini, terjadi kenaikan yang drastis sekali, bos kalian. Oke. Setelah itu ya tahun 2010 berkembang positif, 2011 berkembang positif, 2012 berkembang positif, lebih banyak positifnya, bos kalian. 2013 berkembang positif, 2015 terjadi krisis global lagi dan terjadi perkembangan negatif, bos kalian ya. Tapi polanya akan tetap sama seperti sebelumnya, yaitu setelah terjadi krisis terjadi kenaikan yang drastis juga. 2016, 2017 positif, 2018 negatif lagi, krisis lagi, bos kalian. Nah, setelah krisis naik lagi seperti itu. Nah, sekarang 2020 Anda lihat pandemi corona ini banyak terjadi penurunan ya. Dan Anda bisa lihat dari segi analisis teknikal ya, di sini terjadi setelah krisis terjadi kenaikan drastis, setelah krisis kenaikan drastis, setelah krisis kenaikan drastis. Artinya di tahun 2020 ini adalah saat Anda untuk borong unit sebanyak-banyaknya, bos. Karena setelah krisis ini berakhir akan terjadi kenaikan besar-besaran ya, sesuai dengan analisis teknikal pola dari investasi kita sebelumnya ya. Nah, di sini kita lihat ya. Dari tahun 2000 data 2020 saja, di sini saya ambil dari fun fact sheet di www.car.co.id. Kita lihat di sini. Yang garis berwarna abu-abu inilah perkembangan dari IHSG ya. Perkembangan sangat fluktuatif dibandingkan dengan grafik yang berwarna biru ini adalah perkembangan dari Carling Promix. Nah, lebih stabil perkembangan Carling Promix daripada IHSG. Dan kita sekarang lihat sejak awal peluncuran tahun 2006 sampai 2020 ternyata mengalami perkembangan positif di angka 222,23%, bos kalian. Ini artinya dalam jangka waktu panjang ini pasti mengalami kenaikan ya. Potensinya mengalami kenaikan, bos kalian. Ya, Anda bisa lihat potensinya di sini. Oke. Nah, itu makanya kalau ada yang bilang tarik sekarang, justru sekaranglah saatnya Anda top up, sekaranglah saatnya Anda nambah unit, sekaranglah saatnya Anda join di 3 Network, bos kalian ya. Apalagi ada promo ya, produk kita digandingkan dengan pertanggungan dari asuransi COVID-19 seperti itu. Nah, berikutnya katanya sudah telat join di 3 Networks, join kami saja lebih baru dan hanya jalankan 2 kaki. Banyak loh leader-leader 3A yang pindah ke sini. Wah, ya. Ini kan ya lagu lama kaset baru ya, cara-cara primitif orang merekrut mitra baru seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, faktanya adalah justru dengan 2 kaki memang lebih mudah bos kalian naik peringkat ya. Ya pastilah 2 kaki sama 3 kaki mudahan banget ya, mudahan yang 2 kaki. Tapi lebih banyak yang membagi bonus dan bonus malah mengecil, bos kalian. Yang namanya network insurance itu pasti rata-rata konsepnya adalah hitungan bonusnya sesuai dengan indeks nasional ya, jumlah yang dibagi per jumlah yang qualified. Nah, kalau seandainya jumlah yang qualified ini tidak dikontrol dengan beberapa kesulitan ya, mudah tapi sulit seperti itu ya. Contohnya 3 Network ini kenapa dengan 3 jalur? Ini yang paling bagus Bapak sekarang. Karena kalau 3 Network menggunakan 2 jalur, akan banyak yang naik peringkat dengan cara yang mudah. Bahkan mereka yang pasif pun mereka pasti naik peringkat seperti itu ya. Karena jalur yang ketiga biasanya butuh kerja keras ya. Jalur ketiga butuh kerja keras. Kalau hanya 2 jalur saja bisa jadi orang yang nggak kerja keras pun bisa naik peringkat. Oke. Nah, dengan jalur yang ketiga ini kita bisa kontrol kenaikan omset dengan jumlah yang qualified gitu ya. Nah, makanya sampai sekarang indeks bonus kita per peringkat itu cenderung stabil sesuai dengan
yang ada di slide Bapak sekalian. Kenapa? Karena 3 jalur. Nah, justru dengan 2 kaki ini gimana? Mungkin dengan 2 jalur ini cepat naik misalnya platinum. Di sana misalnya ada peringkat platinum gitu ya. Peringkat platinum income 50 juta. Tiba-tiba setahun kemudian peringkat platinum di sana income-nya sudah di angka 15 juta. Kenapa? Karena makin banyak platinumnya, tidak setara dengan kenaikan omsetnya seperti itu. Ya, karena sangat mudah sekali orang naik peringkat dengan 2 kaki. Ya, hati-hati dengan jebakan di sana, jebakan Batman-nya ada di sana. Terlihat mudah, tapi lama-lama kok bonus kecil ya gitu. Tapi beda ya kalau di 3i, kalau Anda ingin naik peringkat, Anda harus betul-betul kerja keras. Kenapa? Ada kaki ketiga yang harus Anda kerjakan sendiri. Gitu ya. Nah, katanya ini kami lebih baru, hanya jalankan 2 kaki ya, lebih baru katanya. Nah, Bapak Ibu, join bisnis baru memang kelihatannya mudah di awal gitu ya. Bagai menaiki kapal baru yang masih di tepi pantai, tapi tetap harus berlayar ke tengah samudra. Nah, ibaratkan Bapak Ibu naik kapal 3i Network ini, naik kapal CR ini adalah naik kapal besar gitu ya. Di awal-awal Anda melihat, di awal Anda bergabung kan Anda melihat, wah ini gampang nih. Tapi pada saat Anda menjalankan berproses di bisnis ini setahun, 2 tahun, mulai Anda menemukan banyak sekali tantangan-tantangan. Itu artinya apa? Kapal Anda sudah sampai di tengah-tengah samudra. Tinggal dihadapi saja gelombang-gelombang itu, Bos sekalian. Nah, banyak orang yang berpikir keliru, Bos sekalian. Mereka sudah berjalan jauh, tapi ketika menghadapi gelombang, mereka kira mereka harus keluar dari kapal itu dan mereka cari kapal baru yang kelihatannya di tepi pantai itu lebih gampang. Mereka masuk ke kapal itu dan akhirnya mereka berlayar dengan kapal yang baru. Apa yang terjadi? Suatu saat nanti mereka akan sampai di tengah samudera juga, dapat tantangan baru lagi, dapat ombak yang besar lagi. Nah, kalau misalnya mereka juga salah berpikir, mereka juga akan cari kapal baru lagi. Dan itu yang terus terjadi, Bos sekalian. Lompat kapal baru, ketemu masalah yang sama, lompat kapal yang baru lagi, ketemu masalah yang sama. Dan akhirnya tidak akan pernah sukses-sukses, dan tua di jalan, Bos. Saya pernah mengamati ya, ada beberapa mantan leader-leader saya itu sampai usia 70-an ya, 75 tahun, masih juga jualan produk, masih juga nawar-nawarin MLM baru, Bos. Waduh. Ya itu karena apa? Karena suka pindah-pindah, dapat gelombang yang lebih besar lagi, takut akhirnya pindah ke kapal baru. Nah, Bapak Ibu, apapun tantangannya saat ini juga, ini hanyalah sebuah proses, Bos. Yang paling penting adalah kita sudah berada di kapal yang tepat gitu ya, di kapal yang tentunya tidak akan kalah dengan gelombang gitu. Sekarang tergantung Andanya, Anda masih ada nggak di kapal itu gitu ya. Kapal Anda ini sudah besar loh, saling grup loh sekalian. Ini nggak main-main nih kapal ini ya. Jangan hanya nyari yang mudah saja tapi ternyata kapalnya skoci atau kapalnya rakit Bapak sekalian. Kelihatannya mudah tapi kena gelombang dikit tenggelam Anda gitu. Ya, ini sudah kapalnya besar, Anda sudah berada di kendaraan yang tepat, Anda tinggal hadapi saja. Karena tetap harus berlayar ke tengah samudra. Dan saya yakin ini tantangan di tahun ini sebuah gelombang yang kalau kita tetap berjuang, tetap bertahan dan konsisten, gelombang ini pasti lewat kok. Dan ketika gelombang ini lewat, Anda bisa lihat nanti, omset Anda akan gila-gilaan. Ya, pergerakan tim Anda akan gila-gilaan. Karena 3i Network ini adalah sebuah kendaraan yang tepat untuk kita semua. Ya. Nah, berikutnya, setelah selesai bayar premi 5 tahun, dipotong biaya asuransi dan admin sampai usia 74 tahun, ujung-ujungnya investasi habis. Wah, itu katanya kalian ya. Nah, faktanya seperti ini. Biaya asuransi dan administrasi itu sangat kecil sekali. Anda bisa hitung ya. Administrasi kurang lebih sekitar 25.000 per bulan gitu ya. Kalau dikonversikan ke unit itu kecil sekali. Biaya asuransi itu tergantung usia, tergantung premi gitu ya. Misalnya premi 350 usia 40 tahun itu biaya asuransi cuma Rp5.000 ya, Rp5.000 per bulan gitu ya. Dan setiap pertambahan umur naik lagi. Nah, itu kalau dikonversi ke unit itu kecil banget maksudnya. Dibandingkan dengan perkembangan NAB rata-rata ya, karena setiap bulan atau setiap hari itu pasti akan ada kenaikan positif ataupun negatif, itu wajar. Tapi kalau kita dalam jangka panjang, kita rata-ratakan Bos ya, itu mampu membayar biaya-biaya tersebut dan biasanya lebih ya. Nah, itu kenapa kita sangat percaya diri Bos sekalian. Ini berpotensi akan sangat-sangat menguntungkan gitu ya. Mungkin mereka kira biaya administrasi kita itu sejutaan gitu ya. Mungkin mereka kira biaya administrasi kita itu biaya asuransi kita tuh bisa ratusan ribu, ternyata sangat murah sekali ya kalau dibandingkan dengan perkembangan kita. Dengan catatan Anda
Percayakan para manajer investasi kami itu dalam jangka yang panjang. Jadi Anda rencanakan ini untuk berinvestasi, bukan menabung, Bos. Kalau menabung Anda bisa tarik, Anda bisa gunakan untuk kebutuhan dadakan. Tapi berinvestasi biasanya terdiri dari satu tujuan. Ya, tujuan Anda untuk pensiun, kapan pensiunnya? Ya, 10-20 tahun lagi gitu, ya. Anda tetapkan tujuan Anda, jangan tergoda Bos kalian. Jalan-jalan ke mall misalnya, lihat diskon gitu ya. Ah, saya masih ada investasi di KR, akhirnya tarik investasi seperti itu. Ya, jadi tujuan investasi adalah untuk satu tujuan, untuk jangka panjang gitu ya. Nah, berikutnya katanya ada web yang mengulas hal negatif tentang 3 Fox, Pak, itu gue di-share gitu. Ini gimana, Pak? Saya takut, Pak, gitu ya. Nah, jadi gini, faktanya, Pak. Web tersebut bukan website resmi perusahaan atau institusi. Hanya website pribadi yang berisi opini, ya, hanya opini, maksudnya. Orang-orang yang tidak paham bahkan tanpa bukti resmi. Oke. Nah, di sini justru kalau dibandingkan bahkan lebih banyak loh website resmi yang memberitakan hal positif tentang CHR. Contoh www.investor.id, ya, di sana memberitakan tentang 30 unit link terbaik dan CHR yang borong award-nya. Itu berita positif. Terus www.beritamoneter.com, di situ menjelaskan tentang unit link award 2016 dan CHR dapat banyak di situ ya. Terus www.pasardana.id, unit link award 2018, chr.co.id, 3networks.com, banyak Bos sekalian ya. Nah, biasa netizen 62 gitu ya, 92 kalau ada berita negatif aja walaupun cuma satu itu gila-gilaan disebarnya ya. Ini kita punya banyak berita positif tapi dilupakan Bos sekalian ya, cuma dianggap angin lalu aja gitu ya. CHR terima penghargaan 11 penghargaan di tahun 2020 ya. Oh bagus ya, lewatkan, nggak di-share gitu ya, nggak dijadikan status gitu. Kalau ada berita negatif baru di-share. Nah, itulah masyarakat plus 62 gitu kan. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai agent tentunya kita harus gencar-gencarnya men-sharingkan ya. Kita share hal-hal positif tentang CHR ya. Jangan tergoda untuk mendebat, misalnya ada orang buat status di Facebook gitu ya dengan share berita-berita yang hoax. Ya, cara yang elegan untuk melawan berita seperti itu adalah kita share sebanyak-banyaknya berita positif Bos sekalian. Jangan ikut mendebat. Kalau Anda ikut mendebat, Anda sudah terjebak di situ. Dan yang share berita negatif itu sudah ngetawain Anda gitu ya. Nah, itu. Jadi kita sudah berada di kendaraan yang tepat, jangan ragu lagi ya. Nah, di sini bahkan Bapak Ibu penghargaannya gila-gilaan ya. Kita ini setiap tahun loh dapat penghargaan ya. Dari sini ada Platinum Award, Golden Award, Best Syariah 2015, The Best Risk Management Islamic Life Insurance, Best Financial Performance, 16 penghargaan terbaik, 11 penghargaan terbaik ya di tahun 2017, 9 penghargaan terbaik Investor Investa tahun 2018, 22 penghargaan terbaik Infobank Unit Award 2018, terus 12 penghargaan terbaik Investor Infovesta Unit Award 2019, dan 25 penghargaan terbaik Infobank Unit Award 2019. Dan kemarin terakhir kita terima 11 penghargaan terbaik Unit Link 2020 Bos kalian. Ya, ini sudah cukup kok Bos kalian untuk mengcounter berita-berita negatif di luar sana ya. Nah, berikutnya. Katanya yang sukses tren itu sedikit, orang yang sukses itu aja ya. Katanya tuh mobil, rumah itu cuma settingan katanya gitu ya. Aduh, saya juga nggak ngerti itu otaknya gimana ya, otak hilang ya. Nah, faktanya yaitu lebih dari 50.000 loh Bapak Ibu, agen Trinetok yang telah mendapatkan income stabil Bos ya. Ini banyak sekali, nggak cuma satu orang, dua orang, nggak cuma saya saja, nggak cuma Pak Yosef saja, nggak cuma Pak Wanja saja, tapi banyak orang yang terima income stabil di sini ya, ribuan orang Bos dan satu persatu dari mereka sudah mewujudkan impian mereka masing-masing. Ini cuma segelintir aja kita di Bali, belum lagi di Jakarta, belum lagi di Medan, belum lagi di Sulawesi, Kalimantan. Wow, luar biasa ya. Dengan total sekarang lebih dari 1,2 juta penduduk 3Network seluruh Indonesia. Oke. Dan ini yang akan nantinya menjadi the next mega trend Bos ya. Tidak hanya saya saja, tidak hanya leader saja, tapi semua orang sudah terima bonus. Ini artinya apa? Semakin banyak bukti, semakin mudah orang akan percaya terhadap visi ini karena bukti-bukti semakin banyak seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal yang wajar ketika banyak orang yang menyerang, banyak orang yang berpendapat miring di luar sana, itulah hal yang wajar. Karena menurut Arthur Schopenhauer mengatakan, beliau adalah seorang filsuf dari Jerman yang lahir tahun 1788 dan meninggal tahun 1860. Beliau mengatakan seperti ini, sebuah kebenaran atas penemuan besar harus melewati 3 tahap. Yang pertama adalah harus ditertawakan dulu Bos kalian. Ya.
Kira-kira Anda sudah ditertawakan belum jalankan 3 Talk ini? Ya, saya dulu ditertawakan bos kalian ya. Wah, jalankan 3 ketawa ngakak teman saya. Kamu ini jalankan bis gini-gini terus kerjaan tuh yang bener. Kamu tuh S1 teknik sipil, ngapain ngambil kerjaan yang kayak gini gitu ya. Saya dimarahin, diceramahin bos kalian ya. Nah, tapi saya paham bahwa satu hal yang besar pasti diketawain ya. Apakah Anda sudah ditertawakan oleh teman-teman Anda? Apakah Anda sudah ditertawakan oleh lingkungan? Kalau Anda sudah ditertawakan, berarti Anda sudah melakukan hal yang besar. Kalau Anda tidak ditertawakan, nah itu yang jadi pertanyaan. Berarti Anda melakukan hal yang biasa-biasa saja, bos kalian. Ya, biasa-biasa saja. Contoh misalnya dulu waktu reuni SMA, saya ngumpul nih sama teman-teman. Biasa, mereka kan pasti nanya kerja di mana, ya. Kamu kerja di mana? Kamu kerja di mana? Wow, ya jadi teman-teman saya ada yang kerja di polisian, ada yang kerja di kontraktor, ada yang jadi PNS, wah mereka ngobrol nyambung. Nah, ketika mereka nanya ke saya, kerja di mana? Kerja di ASU. Ya, saya baru bilang ASU saja, kabur mereka semua, Pak. Gitu ya. Belum bilang asuransi, belum bilang ASU aja mereka kabur. Gitu. Nah, kenapa? Ya karena dia memang satu hal yang besar memang kita harus ditertawakan dulu misalnya. Nah di keluarga juga sama ya, sedang ngumpul seperti itu ya, ditanyakan maksudnya saudara-saudara kerja di mana, oh saya kerja di PNS, ngobrol, oh seru ngobrolnya gitu ya, kerja di mana, oh saya kerja di hotel, di pariwisata, di kapal pesiar, wow apalagi di kapal pesiar bos sekalian, wah itu ngobrolnya pasti seru ya. Nah sampai pada mereka nanyakan ke saya, kerja di mana? Di asuransi, diem semua, Pak. Sepi. Dan perlahan-lahan mereka menjauh, 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 dan hilang. Ya, ya itu satu hal yang besar. Ya, kalau hal yang biasa-biasa aja nggak mungkin diketawain, Bos. Nggak mungkin. Kerja di mana? Pegawai bank. Oh, gitu aja. Kerja di mana? 3 Talk, hahaha, ketawa gitu kan. Itu berarti hal yang besar. Oke. Berikutnya yang kedua, setelah diketawakan, Anda maju terus, Anda jalankan bisnis ini terus, Anda harus punya keyakinan ya bahwa memang wajar diketawakan. Yang kedua, setelah Anda mulai berkembang bisnis Anda, sudah mulai dikenal seperti itu ya. Yang kedua, Anda akan ditentang. Ada saja yang menentang bos kalian ya. Haters itu pasti ada. Ya, itu ciri-ciri bisnis Anda sudah semakin besar. Kalau Anda belum punya haters, berarti Anda masih kecil, bos kalian. Karena syarat untuk kita bisa jadi orang yang besar, Anda pasti akan punya yang pengagum yang banyak dan haters yang banyak. Itu hal yang biasa. Pak Jokowi aja banyak kok hatersnya gitu. Ya, artis-artis juga banyak hatersnya gitu. Nggak perlu khawatir, nggak perlu takut orang nggak suka sama kita. Ya, karena kita nggak bisa membuat semua orang senang, bos kalian. Kita nggak bisa membuat semua orang bahagia seperti itu ya, sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Ya, yang kita bisa lakukan adalah kita bisa membuat orang-orang yang kagum sama kita, orang yang suka sama kita, itu yang kita bahagiakan, bos kan. Ya, terutama orang-orang yang Anda cintai, itu yang Anda fokuskan. Nggak perlu pikirin orang-orang yang benci sama Anda, nggak perlu pikirin orang yang nggak suka sama Anda. Anggap angin lalu saja, bos kalian. Ya, biarkan bukti yang akan berbicara dengan keras nanti. Biarkan bukti yang akan menyangga dengan keras, ya. Nah, bos kalian, ditentang itu hal yang wajar. Seperti waktu-waktu ini ya, ada berita hoax, ya wajar lah ya. Itu artinya 3 Talk semakin besar dan akan lebih besar lagi. Nah, berikutnya setelah Anda terus berjuang bersama kami ya bersama tim, dan selanjutnya di sini Anda akan mendapatkan sebuah momen di mana suatu saat nanti Anda akan diterima dan diagungkan. Ya, suatu saat nanti Anda akan diterima dan diagungkan. Sama seperti saya dulu ditertawakan, saya dulu ditentang, bahkan saya dulu ada hatersnya ya. Ada mereka membuat komunitas anti Arya Wirajaya. Ada bos ya. Ya, bahkan sekarang pun ada gitu ya. Nah, kenapa? Ya, karena kita kalau ingin besar ya memang harus penuh haters gitu ya. Oke. Nah, suatu saat nanti diterima dan diagungkan, bos. Ketika Anda mencapai posisi crown agency, Anda akan merasakan segala bentuk tertawaan orang, segala bentuk cemoohan orang, banyak orang yang salah paham mungkin sama Anda, itu kan terbayar lunas dengan tanggung crown agensi Anda. Saya bisa jamin itu, bos kalian. Ya, kalau sekarang Anda masih tertawakan, masih tentang, jalan terus. Ya, Anda dinegatifin orang, jalan terus, bos kalian. Anda sudah berada di kendaraan yang tepat bersama tim-tim leader yang tepat. Percayalah sama leader-leader Anda masing-masing. Kita sudah sediakan training di leader Anda masing-masing. Kita sudah sediakan pertemuan kepada Anda. Anda tinggal manfaatkan semua fasilitas yang diberikan oleh leader-leader Anda. Saya yakin Anda pasti akan menjadi crown agency berikutnya. Ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian,
Kalau kita berbicara tentang resiko ya, kalau Anda masih takut, Pak, saya mau jalan ke kiri, kira-kira selamat nggak ya? Pak, saya mau jalan ke kanan, kira-kira saya selamat nggak ya? Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, semua hal di dunia ini pasti ada resikonya. Kita tidur siang pun ada resikonya. Siapa tahu kelakuan di rumah jebol dan kita meninggal. Kita nggak pernah tahu loh Bapak Ibu sekalian. Kita jalan kaki dengan benar di trotoar pun ada resikonya. Siapa tahu ada mobil yang ada orang mabuk mengendarai mobil, itu kita ditabrak. Padahal kita sudah sesuai dengan aturan Bapak sekalian. Beresiko, segala satu hal beresiko. Tapi ya, menurut Mas Kohlberg ya, mengatakan the biggest risk is not taking any risk. Justru resiko yang terbesar adalah tidak mengambil risiko itu sama sekali, Bos. Karena kalau Anda tidak mengambil risiko itu sama sekali, Anda tidak akan kemana-mana. Anda tidak akan mendapatkan apa-apa kalau Anda tidak berani mengambil risiko itu. Anda tetap dibelenggu ketakutan, trauma, segala macam. Anda nggak berani ngapa-ngapain, ya itu resiko besar. Anda nggak akan kemana-mana, gitu ya. Dan Bill Gates juga mengatakan, to win big, you sometimes have to take a big risk. Ya. Kita bisa mendapatkan hal yang besar, ya. Terkadang kita harus mengambil resiko yang besar, Bapak sekalian. Ya, jangan takut sama resiko, hadapi resiko itu. Kita bisa banyak belajar dari pengusaha-pengusaha yang memiliki modal puluhan miliar sampai ratusan miliar. Ya, apakah Anda kira pengusaha itu mereka nggak tahu resikonya? Mereka pasti tahu, Bapak sekalian. Mereka rela menggadaikan sertifikat rumahnya, menggadaikan tanahnya, harta bendanya untuk memodalin bisnis puluhan miliar sampai ratusan miliar. Dan mereka pasti tahu tentunya mereka akan kerugian puluhan miliar sampai ratusan miliar. Mereka pasti tahu mereka pasti akan kehilangan uang miliaran, Bapak sekalian. Ya, tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tahu resikonya besar, tapi mereka hadapi, tapi mereka tetap lakukan. Dan akhirnya mereka menjadi pengusaha yang sukses. Nah, bagaimana dengan kita di 3 Network ini? Dari segi materi, berapa sih kerugiannya? Berapa sih resikonya? Apakah resikonya Anda bisa kehilangan uang 100 juta di 3 Network ini? Enggak, Bos. Apakah Anda bisa kehilangan 70-80 juta di 3 Network ini? Enggak, Bos. Dan bahkan modal Anda akan kembali lagi ke Anda menjadi proteksi dan investasi. Ya, mana resikonya? Nggak ada loh sekalian. Resiko yang terbesar di bisnis cuma satu, ditolak gitu aja. Ya, ditolak. Kalau Anda memiliki mental yang benar, masalah ditolak itu adalah hal yang biasa, hal yang mudah bagi Anda. Anda tinggal konsisten saja. Gagal, ditolak, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi. Tinggal itu saja. Karena kalau ditolak kan semua bisnis pasti ada penolakannya. Semua bisnis pasti ditolak. Anda jualan bakso, kira-kira ditolak nggak? Ditolak. Anda buka butik, kira-kira banyak nggak orang yang coba baju di butik Anda dan tidak semua orang berbelanja? Ditolak juga, loh. Sama juga di bisnis ini. Kita ditolak, ya next, gitu ya. Ditolak, jalan lagi seperti itu. Jangan baper atau jangan ya merenung ke bawah pikiran, ke bawah perasaan, gitu ya. Di pojokan matiin lampu, ya. Nah seperti itu. Itu nggak cocok jalan kami sini. Orang yang cocok jalan kami sini orang-orang memiliki mental yang kuat. Mental yang kuat dan kepemimpinan itu yang harus dimiliki kalau Anda ingin sukses di bisnis. Kalau mental Anda mental kaca, sekali getok sudah pecah, mending Anda ngelamar jadi pegawai saja. Nggak cocok jalan kami sini. Ya, kalau diketok dikit pecah, ya ada info negatif dikit takut, ada downline negatif dikit nangis gitu. Ya itu nggak cocok jalan kami jaringan networking ya. Anda harus memiliki mental baja. Baja itu seperti apa? Dipukul berkali-kali, semakin dipukul semakin keras. Semakin dipukul semakin tertantang, Bapak sekalian. Ya, semakin tertantang, semakin ada tantangan besar, semakin tertantang ingin membesarkan, ya. Banyak berita-berita di Facebook yang negatif itu, saya semakin tertantang loh, Pak. Saya semakin tertantang, saya ingin besarkan lagi 3 Network ini supaya mereka tahu, mereka lihat bahwa kami bisa besar. Mereka serang, kita bisa lebih besar lagi seperti itu. Ya. Jadilah orang dengan mental baja, baru Anda cocok jalan kami sini. Kalau mental kaca nggak cocok, mending jadi karyawan aja, Pak. Ya. Nah, itu Bos sekalian. Dan Anda harus ambil sebuah keputusan. Keputusan itu apa? Bukan sekedar hanya join saja di sini, tapi ambil keputusan untuk serius jalan kami sini. Ambil keputusan untuk serius lakukan apapun yang positif untuk Anda bisa sukses. Demi apa? Demi impian Anda. Karena itulah, hanya itu yang menjadi bahan bakar Anda di bisnis. Anda harus memiliki impian besar. Kalau Anda sudah temukan impian besar Anda ambil keputusan untuk berjuang apapun tantangannya. Ya, walaupun 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun Anda perjuangkan di sini sampai Anda di posisi kronagensi. Karena Bapak sekalian, saya sudah merasakan bagaimana rasanya jadi kronagensi. Dan saya ingin sekali Anda semua
merasakan bagaimana saya jadi Crown Agency, bos kalian. Ya, saya ingin sekali bos kalian. Mari kita berjuang sama-sama. Percaya sama upline Anda, percaya sama leader Anda. Ikuti saja apa kata leader Anda. Ikuti manus saja. Leader Anda bilang A, ya A, B, ya B. Tentunya leader yang sistem loh ya. Jangan leader yang nggak sistem. Ya, leader yang sistem tentunya. Ya. Leader Anda sudah membuktikan. Leader Anda sudah mengalami terlebih dahulu. Anda tinggal ikuti aja apa yang kata leader Anda. Anda tinggal belajar dan lakukan, bos. Oke. Dan bagus sekalian, penakut tidak pernah mulai. Ya. Seorang penakut itu nggak pernah berani memulai, bos kalian. Walaupun ada ribuan peluang, ribuan kesempatan datang pada diri mereka. Mereka nggak akan berani mulai karena mereka memang penakut seperti itu. Dan pecundang itu nggak akan pernah menyelesaikan. Mungkin mereka berani memulai seperti itu. Mungkin mereka berani melakukan bisnis, berani berproses. Tapi ketika tiba-tiba menghadapi beberapa tantangan tertentu saja, mereka mulai menyerah. Itulah pecundang. Saya rasa Anda yang menonton channel ini, Anda bukan pecundang. Karena saya tantang Anda. Kalau Anda tidak jadi Crown Agency, Anda adalah pecundang. Tapi kalau Anda jadi Crown Agency, Anda adalah pemenang berikutnya. Saya tantang Anda. Kalau Anda mau menerima tantangan saya, tetap berjuang di bisnis ini. Jangan mau saya katakan pecundang. Saya tunggu Anda di Crown Agency. Karena pemenang itu tidak akan pernah berhenti. Pemenang tidak akan pernah berhenti. Bagaimanapun kendalanya, bagaimanapun tantangannya, Anda ditolak, bangkit lagi. Anda jatuh, omset turun, bangkit lagi, Pak. Memang wajar, bisnis kan memang seperti itu. Gagal, bangkit lagi. Jangan cengeng, Pak. Saya yakin Anda semua memiliki mental pemenang. Anda bangunkan mental pemenang itu dalam diri Anda. Anda bangkitkan mental pemenang itu dalam diri Anda. Dan saya yakin dan percaya, suatu saat nanti, di saat yang tepat, ketika Anda berjuang terus, Anda pasti akan mencapai puncak kesuksesan di sini, di Crown Agency. Baik, sekian dari saya. Sukses untuk kita semua. Pasti kau. Oke, sekian Pak Sandy. Ya, baik Pak Arya ya. Wah, berasa seperti di Crown Academy ini. Dahsyat. Dan saya yakin teman-teman juga, langsung ya ketantang nih ya. Nah, tapi Pak Arya, sebelum kita close, mungkin ada sesi tanya jawab sedikit, boleh Pak Arya ya? Kurang lebih 5 menit, 10 menit. Oke. Pak Arya, biasanya ini kalau orang sudah mendapatkan motivasi, ini kan seperti mendapatkan siraman spiritual, ya, siraman rohani ini. Jadi terbakar dia. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menjaga konsistensi dari api baranya agar bukan cuma 1-2 hari saja atau 1-2 minggu saja, tapi bisa terus dibiarkan untuk membara terus agar bisa action gitu Pak Arya. Karena kadang-kadang semangat ini sifatnya dia setelah 1-2 minggu dia mulai redup. Bagaimana tipsnya Pak Arya? Oke, ya. Nah, bagaimana cara menjaga konsistensi semangat gitu ya? Biasanya kita setelah selesai menghadiri pertemuan, seminar offline ataupun online gitu ya, kita sudah mendapatkan ilmunya, mendapatkan materinya, teorinya, bahkan auranya seperti itu. Karena banyak orang yang masih setelah selesai ikut acara seperti itu, mereka semangat aja, tapi setelah itu nggak action loh. Ya, setelah itu nggak berani action gitu ya. Nah, jadi kita harus barengi dengan action. Apa yang kita pelajari hari ini itu nggak akan ada artinya kalau kita nggak imbangi dengan segera take action, ya. Nah, karena ketika kita action, nah disitulah semangat kita akan semakin bertumbuh lagi. Semangat semakin bertumbuh lagi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus berada di lingkungan yang tepat, gitu, ya. Lingkungan yang tepat, karena lingkungan ini yang akan membuka kartu pikiran kita. Nah, lingkungan yang tepat, kalau misalnya dulu kan kita ada pertemuan offline seperti itu ya, kita selalu datang ke pertemuan supaya energi kita, power kita bisa tercharge gitu ya. Kita ketemu dengan leader-leader, orang-orang yang sudah sukses ya. Nah, kalau di sini kita selalu ikuti yang namanya training atau BOP Live dari TI Nasional seperti ini, itu juga akan membuat kita lebih konsisten lagi.
Nah, yang ketiga kita selalu konsultasi dengan leader satu garis sponsorisasi Anda, ya. Anda cari yang mana garis sponsorisasi Anda cari leader-leader Anda yang qualified, leader yang sistem seperti itu ya. Nah, telepon, komunikasi bos kalian. Hanya dengan komunikasi ini Anda bisa membagikan terus semangat Anda supaya bisa lebih konsisten gitu ya. Dan kalau misalnya ada berita negatif, ya berita negatif Anda beritakan ke atas ya. Ya. If you down, you up. If you up, you down. Nah, itu rumusnya. Ya, jika Anda sedang down ya, itu jangan Anda curhat ke downline Anda gitu ya. Karena banyak orang yang salah, lagi down nih. Nah, downline-nya ditelepon. Halo down. Waduh, saya lagi down nih. Gimana nih? Nah, downline-nya pasti bingung gitu kan. Waduh, ini upline saya kok down ya? Terus saya gimana gitu kan. Nah, kalau kita lagi down, kita langsung telepon upline kita satu garis ya. Upline, tolong kasih saya pencerahan, saya lagi down nih gitu. Nah, ketika Anda lagi up, Anda lagi semangat ya. Nah, jangan semangat itu dihabiskan sendiri ya. Ketika Anda lagi semangat-semangatnya, teleponin tuh teror downline-downline Anda. Wih, saya lagi semangat nih. Siapa nih saya mau bagikan semangat saya? Telepon satu persatu. Aku lagi semangat nih. Kamu lagi gimana? Wah, telepon bos kalian. Bagikan semangat itu. Nah, jadi semangat itu pasti akan menular buat teman sekalian ya. Dan saya yakin upline Anda bagaimanapun kondisi upline Anda walaupun lagi down sekalipun ketika ketemu sama downline-nya, dia pasti akan sangat-sangat semangat kan. Dikesampingkan dulu down-nya, dikesampingkan dulu lemesnya gitu ya. Nah, misalnya nih, ada upline nih. Si upline ini sedang ribut sama istrinya di rumah gitu ya. Ribut, cekcok gitu ya, berantem sampai jamak-jamakan gitu ya. Lagi down nih si upline. Tiba-tiba si downline nelpon di luar rumah, "Upline, tolong dong. Saya lagi down nih, butuh siraman motivasi, tolong," gitu ya. Nah, si upline yang lagi ribut sama istrinya ini dia angkat telepon nih ya. Oke, tenang aja. Kasih saya waktu 10 menit, kamu masuk rumah saya bereskan dulu ya, saya bereskan dulu yang di rumah ini saya persiapkan dulu gitu ya. Nah, yang dipersiapkan sama upline apa? Istrinya diikat dulu gitu ya, ditenangin dulu gitu. Nah, setelah itu upline pasti cuci muka dulu gitu ya. Tidak akan memperlihatkan down-nya kepada downline-nya. Nah, setelah beres semua ya, si downline ini dipersilakan masuk. Dan apa yang dikatakan oleh upline Anda? Ya, "Hai downline, apa yang bisa saya bantu?" Dengan elegannya, dengan semangatnya. Padahal kondisi upline Anda di belakang lagi hancur-hancuran seperti itu. Ya, itulah hebatnya upline Anda, bos kalian. Ya, jadi kalau lagi down, segera hubungi upline Anda. Ya, konsultasi, komunikasi itu sangat penting sekali untuk menjaga konsistensi kita. Oke, mungkin sekian ya. Ya, baik Pak Arya. Jadi ternyata ketika kita sudah dapat semangatnya, bagaimana menjaga api semangat ini kita harus lakukan yang namanya action dan action setiap harinya Pak Arya ya, supaya bisa semakin membara dia punya apinya. Dan namun terkadang Pak Arya ketika orang baru memulai, seringkali kebanyakan hanya melihat yang unsur 5% yaitu teknis. Padahal kuncinya kan menurut seminar 95% dibangun impian dan sikap seperti yang tadi Pak Arya sudah sharingkan dalam trainingnya ya. Ini kebetulan belum ada yang nanya, jadi saya yang nanya nih Pak. Nah, karena memang seringkali orang terbentur di masalah teknis yang 5% ini. Menurut Pak Arya, apakah dengan modal semangat saja dulu di awal, kita bisa menembus tembok penghalang yang 5% ini? Artinya ya mungkin pengetahuan kita masih minim seputar product knowledge, ataupun takut ditanya macam-macam, takut nggak bisa jawab. Bagaimana Pak Arya? Oke, nah berarti untuk langkah-langkah di awal kita menjalankan bisnis ini sebenarnya step by step gitu ya. Orang yang baru pertama kali bergabung, kita memang harus edukasi sesuai dengan porsinya. Karena kalau kebanyakan edukasi, kebanyakan teori pun, si prospek yang baru join ini kebebelan dia, gitu ya, kebebelan otaknya dan akhirnya dia justru nggak akan action gitu. Ya, jadi masing-masing leader sudah mengemas segmentasi masing-masing gitu ya. Jadi downline yang baru bergabung, apa yang pantas diberikan, materi apa yang pantas diberikan, ilmu apa yang pantas diberikan, tentunya pasti akan disisipkan pada motivasi dan mindset seperti itu ya. Nah, setelah itu kalau misalnya sudah, ya contoh misalnya, kita targetkan ketika baru bergabung ada teori fast start training gitu ya. Nah, setelah kita targetkan, kalau misalnya sudah rekrut 3 orang, sudah bisa rekrut 3 orang, itu kan cuma modalnya semangat seperti itu ya. Dan kita juga tawarkan yang namanya kerja tim. Nah, kerja tim untuk orang-orang yang baru bergabung biasanya ya kita tidak
izinkan untuk presentasi langsung di awal, ya, kita sarankan untuk gali daftar nama saja dulu sama mengundang, gitu. Gali daftar nama dan mengundang. Untuk presentasi bisa dibantu oleh leader-leadernya melalui home meeting, home sharing, atau pertemuan online lainnya seperti itu. Ya, sambil si prospek baru ini belajar presentasi di situ. Ya. Nah, setelah si prospek ini sudah bisa mulai merekrut 3 orang seperti itu, nah, baru kita lanjutkan ke training di level berikutnya, gitu ya. Training level berikutnya ini kita membahas tentang bagaimana presentasi, sikap dalam presentasi, segala macam seperti itu, dan apa aturan-aturannya gitu. Dan kita sudah mulai berani lepas dia, karena duplikasi itu nggak otomatis, bos kalian. Ya. Kadang-kadang kita berpikir kita setelah selesai rekrut orang itu otomatis bisa sendiri, tidak ya. Jadi duplikasi itu bertahap ya. Kita dulu yang contohkan, kita dulu yang bantu dia, entah offline atau online. Nah, pada saat kita membantu si downline ini kan melihat bagaimana cara kita presentasi, bagaimana cara kita closing, follow up seperti itu. Nah, setelah itu baru downline kita akan melakukannya. Tapi tetap kita tetap kita temani gitu. Ya, tetap kita temani, tetap kita bimbing. Itu fase yang kedua. Nah, fase yang ketiga adalah downline kita sudah mulai ahli seperti itu, kita bisa lepas tapi kita pantau dari jauh. Itu fase yang ketiga. Nah, fase yang keempat adalah downline kita bisa kita lepas. Sesekali downline kita kalau misalnya menemukan masalah, konsultasi ke kita, gitu ya. Fase duplikasi itu bertahap, tidak otomatis, ya. Dan tentunya leader-leader Bapak Ibu juga sudah memiliki strategi masing-masing untuk tahapan-tahapan materi tersebut, ya. Nah, tentunya materi yang wajib, yang perlu dipahami mitra baru, ya tentunya yang pertama marketing plan, product training, terus presentasi, yang tentunya pasti sudah dilakukan ya oleh leader masing-masing gitu ya. Dan untuk materi strategi bertahap ini itu sesuai dengan kondisi pencapaian dari si downline kita seperti itu. Ya, ya mungkin bisa dipahami ya sampai di sana ya. Ya. Oke. Baik Pak Arya, berarti memang segala sesuatunya ini bertahap dan bukan berarti kalau teman-teman masih baru memulai lalu merasa minder karena belum banyak yang dipahami begitu ya Pak Arya ya? Iya, iya. Oke, baik. Di sini sudah ada penanya nih Pak. Ya. Oke. Pertama dari Pak Wanahari dari Brunei. Oh, luar biasa. Cara action yang tepat di masa pandemi COVID. Oke, mungkin pertanyaannya untuk jarak jauh Pak Arya, karena kan bisa jadi jaringan kita nih bukan hanya dalam situasi COVID saja, bisa jadi jaringan kita ada di luar kota, sedangkan kita posisinya masih baru, belum punya bonus besar. Nah, mungkin Pak Arya bisa bagikan strategi sedikit bagaimana caranya mengatasi kondisi jarak, Pak. Oke, nah yang pertama kita perlu sadari dulu bahwa pandemi COVID ini adalah bencana dunia gitu ya, bencana dunia yang semua bisnis pasti mengalami dampaknya. Dan kita juga perlu sadari kita nggak bisa menuntut sistem senormal sebelum pandemi ini gitu ya. Kita harus sadari itu supaya kita tidak gampang komplain. Ini kenapa seperti ini kenapa seperti itu gitu ya. Itu yang pertama. Nah, ketika kita sudah menyadari itu dan kita sudah menerima ya. Nah, yang kedua, untuk langkah-langkah bagaimana cara untuk kita tetap berproses di pandemik ini, ya kita kan sudah difasilitasi ya, fasilitasi Zoom meeting, terus difasilitasi mungkin leader-leader Anda juga memfasilitasi online training seperti itu, ada website yang resmi juga di sana. Nah, kita bisa manfaatkan itu dan kita bisa kerjakan apa yang kita kerjakan secara offline, sebenarnya kita bisa kerjakan dengan online. Misalnya, kan ada 5 langkah sukses gitu ya. Yang pertama tentunya impian sikap ya. Impian sikap ini kita bisa lakukan. Terus daftar nama kita bisa lakukan di rumah. Buat janji tentunya bisa di rumah gitu ya. Presentasi kita juga bisa lakukan dari rumah dengan Zoom meeting ini gitu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal download aja aplikasi Zoom di Google Play Store. Setelah itu Anda tinggal undang teman Anda atau prospek Anda. Prospek Anda juga Anda arahkan untuk download Zoom sebelumnya. Tapi sebelumnya Anda harus mengundang dengan benar gitu ya. Nah, mengundang di online ini justru agak berbeda dengan offline gitu ya. Kalau mengundang di online ini kita harus pakai telepon gitu ya, nggak bisa pakai broadcast seperti itu. Karena kalau broadcast itu kan kita kayak bisnis murahan, jualan pulsa dengan untung 1.000-2.000, broadcast kan wajar deh. Ini kita bisnis dengan keuntungan ratusan juta, kita harus telepon ya. Kita telepon
ya kita undang mereka dan biasanya kita undang ke home meeting, home sharing atau BOP offline. Nah, kita tinggal ganti saja kata-katanya, kita undang di meeting online kita gitu ya. Di meeting online kita akan ketemukan dengan leader-leader yang sudah berpengalaman di situ. Nah, tapi di sini Bapak nanti di Android-nya itu download Zoom meeting, nanti saya akan arahkan bagaimana langkah-langkahnya. Nah, setelah selesai download, nah baru kita arahkan supaya bisa masuk ke Zoom meeting kita. Di sanalah Bapak Ibu bisa mulai presentasi gitu ya. Nah, kita bisa dengan slide presentasinya, dengan tanpa slide juga bisa gitu. Nah, jadi sebenarnya kita tinggal ganti saja aktivitas offline kita menjadi aktivitas online. Cara-caranya tetap sama, 5 langkah sukses, tidak ada yang berbeda. Strategi juga tetap sama, cuman ini bedanya online aja gitu ya. Nah, mungkin bisa menjawab ya seperti itu. Ya, baik Pak Arya. Ada lagi pertanyaan dari Pak Iwan dari Semarang nih Pak Arya. Bagaimana Pak kalau ternyata saat ini atau dalam satu situasi nggak ketemu sama leadernya, artinya mungkin dia join di 3i, tapi mungkin sponsornya nggak aktif dan dia nggak kenal nih Pak leadernya siapa gitu. Bagaimana caranya agar bisa berkembang gitu? Harus gimana Pak? Oke. Nah, kalau nggak ketemu leader itu kayaknya nggak mungkin karena kalau Bapak Ibu cari-cari leader teratas pasti Pak Pancen gitu ya. Nah, itu pasti ada leadernya ya. Kalau misalnya nggak tahu banget pasti Pak Pancen gitu ya. Nah, kalau misalnya terus apa yang perlu kita lakukan kalau misalnya kita jauh dari leader atau kita memang belum tahu leader terdekat yang misalnya bisa membimbing kita gitu ya. Dan kita juga harus menjaga garis sponsorisasi supaya tidak terjadi cross lining gitu kan. Nah, ya caranya kita yang pertama yaitu di Zoom meeting nasional ini kan sudah disediakan ya, disediakan edukasi, disediakan wadah di mana top leader berkumpul dengan materi yang sudah diperiksa tentunya yang tidak akan terjadi cross lining tentunya gitu ya. Karena masing-masing leader atau masing tim pasti punya budaya yang beda-beda. Tapi di Zoom nasional ini tentunya pasti sudah distandarkan gitu ya. Distandarkan dengan materi yang sudah diperiksa dan Bapak Ibu yang belum ketemu leadernya bisa ikuti yang namanya Zoom training nasional ini, BOP nasional ini karena sudah betul-betul terstandar sekali ya. Nah, itu yang kedua, Bapak Ibu juga bisa tonton ya yang saya cek juga di YouTube-nya Pak Peter Dendi. Nah, itu saya cek juga sudah terstandar. Terus ada live Facebook-nya Bapak ini Pak Samuel ya. Beliau setiap hari setiap hari Sabtu kalau nggak salah jam 21 WIB, ya itu juga sudah terstandar juga ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa manfaatkan training-training yang sudah terstandar seperti itu untuk kelangsungan bisnis Anda. Dan lama-kelamaan Anda juga pasti akan belajar dan lama-kelamaan Anda juga pasti akan mandiri membina tim Anda. Ya. Nah, sama juga saya Bapak Ibu sekalian. Saya waktu pertama kali bergabung juga saya bingung, ini upline saya mana nih gitu ya. Yang saya tahu upline saya ya yang paling atas Pak Wancen gitu. Dan waktu itu Pak Wancen juga datang ke Bali pada saat saya posisi goal agensi, Bos kalian. Nah, sebelum goal agensi itu saya berjuang sendiri. Saya cari di YouTube, saya belajar dari satu-satunya Pak Afrial, ya, saya belajar dari teman-teman yang lain yang sudah menjalankan waktu itu. Nah, dari sanalah saya menjadi mandiri. Ya. Nah, justru Bapak Ibu, ketika kita jauh sama leader, di sana power kita yang sebenarnya itu kita akan muncul, Bos kalian. Ya, kita nggak akan manja. Di situ kita akan berjuang terus dan kita akan menjadi seorang leader yang sejati, Bos kalian. Ya, yang pasti Anda ikuti training-training terstandar. Saya yakin itu sudah sangat cukup sekali untuk ilmu dan segala macam edukasi untuk membangun tim Anda nantinya. Oke, seperti itu ya. Ya, baik Pak. Mungkin ada pertanyaan terakhir nih Pak sebelum sesi closing statement Pak dari Pak Yosua Semarang. Pertanyaannya secara umum adalah bagaimana caranya kita bisa memotivasi agent kita atau downline kita apabila beliau sudah tidak melanjutkan menabung atau mungkin dalam keadaan lagi down begitu ya Pak ya. Nah, seperti apa Pak? Ya. Nah, sekarang kita di awal perlu lihat kondisi dari prospek dulu ya. Kita nggak bisa memaksakan, itu yang pertama, karena apalagi dalam kondisi COVID seperti ini, kan banyak orang yang di PHK gitu ya. Kami pun melihat ada beberapa downline kami yang terpaksa harus menarik investasi, tapi kami sarankan jangan sampai tutup polis seperti itu ya.
banyak yang di PHK, mereka pasti butuh uang. Itu yang pertama. Nah, kita harus tahu apa yang menjadi alasan terkuat mereka kenapa mereka nggak bayar premi gitu ya. Nah, dan kita juga harus sadarkan mereka bahwa ini berfungsi untuk rencana masa depan mereka, karena yang pertama semua orang pasti ingin punya warisan untuk keluarganya gitu ya. Nah, kalau kita tidak nabung, kita tutup polis ya, bayar premi aja kita nggak mampu. Bagaimana kita bisa mempersiapkan warisan untuk keluarga kita berupa uang pertanggungan itu. Yang kedua, setiap orang pasti ingin yang namanya tabungan jangka panjang, masa pensiun yang terjamin seperti itu ya. Nah, produk 3i Network ini memang sudah benar-benar bukan hanya harus, tapi wajib dimiliki sebenarnya ya. Jadi kita di awal kita benarkan mindset mereka dulu bahwa jangan sampai deh nggak nabung, jangan sampai lapse, karena ini bukan untuk sekarang, tapi ini untuk masa depannya nanti. Bukan untuk diri kita, tapi untuk orang-orang yang kita cintai, seperti itu. Ya. Nah, itu untuk produk insurans dan investmentnya. Nah, kalau misalnya kendalanya di uang, ya mau nggak mau kita memang harus tawarkan peluang bisnisnya. Gitu ya. Justru itu, 3i ini ada yang ketiga, yaitu peluang bisnis. Bagi Bapak Ibu yang tidak bisa bayar premi, ayo jalankan bisnisnya, rekrut 5 orang, sudah bisa bayar premi loh bulan depannya, seperti itu. Karena sudah ada solusinya, gitu ya. Nah, beda kalau misalnya dulu saya jadi agen asuransi yang biasa dulu ya, kalau melihat nasabah nggak bisa bayar premi, bingung saya, gimana caranya? Kadang-kadang saya sebagai agen, saya yang bayarin loh saya. Nah, tapi di sini kan sudah ada solusinya, yaitu income ini, yang kita bisa bantu mereka, ya mereka tinggal keluarkan daftar nama, kita gali daftar namanya misalnya, ya misalnya Pak Budi datang ke kita tuh mengatakan, aduh saya nggak bisa tuh bayar preminya, kenapa Pak? Saya nggak punya uang nih. Nah gini Pak, mau nggak saya bantu Bapak supaya Bapak bisa bayar premi? Gimana caranya? Gini Pak, tulis daftar nama, setelah itu kita sama-sama mengundang, nah setelah itu saya akan bantu presentasi, ya mudah-mudahan closing ini Pak, kita main angka rata-rata tentunya, dari 20 orang yang Bapak undang, tentunya ya kurang lebih pasti ada 5 orang yang bergabung, Pak. Ya, akhirnya dilakukan itu, Pak Budi dapat bonus elit, bulan depan bisa bayar premi seperti itu. Ya, jadi kita tetap bagikan visi ke prospek kita yang mungkin kesulitan bayar preminya. Oke, ya mungkin bisa bantu. Pak Arya, terima kasih atas jawaban atas pertanyaan tadi, dan memang tidak bisa semua teman-teman pertanyaannya kita bacakan ya. Nah, tapi semoga pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab tadi bisa membantu teman-teman untuk minimal mewakili ya. Dan mungkin Pak Arya boleh berikan closing statement sebelum kita tutup acara ini, Pak. Oke. Ya, baik Bapak Ibu teman-teman sekalian, ya untuk menutup acara kali ini, ya satu hal yang sangat mudah ya di 3i Network ini, ya, tapi butuh perjuangan. Oke, tantangan pasti ada, tantangan pasti akan banyak sekali datang pada diri kita, tapi lebih besar impian Anda daripada tantangan kalau menurut saya. Yang pertama, Anda perlu tentukan apa impian besar Anda. Anda fokus saja pada impian Anda. Karena ketika Anda fokus pada impian besar Anda, tantangan-tantangan itu akan menjadi sangat kecil sekali dan akan sangat mudah sekali Anda lewati satu persatu. Ya, kita jatuh, tinggal bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Itu saja yang perlu kita lakukan. Jatuh 100 kali, bangkit 101 kali. Hanya itu rumusnya, teman-teman sekalian. Tetap fokus, konsisten, dan percaya sama leader Anda, saya yakin Anda pasti akan menjadi crown agency berikutnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Luar biasa Pak Arya Wirajaya dari Bali. Teman-teman semua, sosok beliau mewakili anak muda yang sukses, dan bersama 3i Network tidak ada yang mustahil ya, semua juga bisa. Sekali lagi terima kasih Pak Arya sudah berbagi pada kita semua, berbagi ilmu, pengalaman, success story, dan tentunya saya yakin semuanya merasa terinspirasi. Tadi saya baca komennya ada yang sampai wah membara gitu ya. Nah, udah siap action nih. Ini sepertinya akan ada peledakan omset di bulan April nih gara-gara Pak Arya nih. Baik Pak Arya, semoga tetap sehat dan tetap semangat dan bisa terus mencapai impian yang lebih besar lagi bersama 3i Network, dan bisa membagikan lebih banyak lagi kisah-kisah sukses di kemudian hari. Sampai ketemu lagi Pak Arya, sampai acara berikutnya. Sukses terus Pak Arya ya. Ya, baik. Dan teman-teman semuanya, para agent 3i Network di seluruh Indonesia yang menonton melalui 3i Live Channel Zoom maupun YouTube channel ya, semoga siang hari ini menjadi anugerah dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua dimanapun berada, agar bukan hanya sekedar ajang kumpul-kumpul motivasi di siang hari, Sabtu siang ini, sore ini ya, tetapi ini menjadi satu trigger, ini menjadi satu momentum ya, ini menjadi satu magic moment
Bahan bakarnya sudah terisi nih teman-teman semua ya. Anda sudah mendapat percikan ajaib dari Pak Arya, seorang anak muda sukses mencapai penghasilan 300 juta sebulan. Dan percikan ini jangan biarkan berhenti sampai hari ini aja, sampai sore ini aja. Tapi tadi pesan dari Pak Arya adalah langsung action. Ya, action setiap hari, telepon upline-nya, telepon timnya, lakukan koordinasi, komunikasi, dan terus action. Maka saya yakin dan percaya kita semua juga akan mencapai posisi seperti Pak Arya Wirajaya. Baik, terima kasih para teman-teman semua yang ada sekali lagi di Zoom dan di YouTube sudah ikut berpartisipasi dari awal sampai akhir. Full 100 tidak pernah turun, luar biasa ya. Dan sampai jumpa lagi di acara-acara Triaref Channel selanjutnya. Selamat berakhir pekan, terus jaga kesehatan, hindari corona, dan capai Corona Gensi bersama Tri Network. Sukses untuk kita semua. Pasti Crown. Pasti Crown. Ya. Melangkah dengan keyakinan hati, menatap dengan penuh pengharapan atas hidup ini, menjamin hidup lebih berarti bagi kita dan orang yang kita sayangi. Melangkah bersama Sentra Asyaraya, tak lagi risaukan masa depan yang datang. majulah bersama Sentra